kita kan menanyakan ini. Kenapa sih ada marriage? Kenapa ada pernikahan di dunia? Karena banyak orang yang walaupun sudah menikah, itu nggak pernah tahu kenapa alasannya menikah. Ditanya gini, kenapa saya kamu kawin? Nggak tahu, mamaku tuh ribut terus suruh aku kawin. Bukan itu, bukan mamanya yang ribut. Oke, ada yang ditanya, kenapa sih kamu menikah? Jawabannya, ya bos temanku sudah menikah semua, masa aku enggak? Bukan juga, saudara. Jadi menikah itu karena di surga ada keluarga. Ini rahasia luar biasa. Karena di surga ada family. Maka itu Papa ciptakan family di dunia untuk mewakili surga. Nah, gampang saja ilustrasinya. Semua kita, bangsa apa saja, kalau bicara rumah tangga, keharmonisan, pasti bicaranya, wih, keluarga itu seperti surga. Masa ada bilang, oh keluarga kayak pasar? Nggak ada. Betul nggak? Mesti seperti surga. Oke, kalau tidak, nah itu dia, neraka. Sudah, cuma ada satu di antara dua. Maka itu kita harus rajin-rajin periksa pernikahan kita. Ini surga atau neraka? Menjadi surga kalau memang family yang di surga yang kita wakili di dunia. Menjadi neraka rumah tangga kita karena kita tidak hormat pada semua hukum firman Tuhan ini. Oke, kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat ayat ini. Saya dapat ini bukan karena saya belajar teologi, tidak. Karena Roh Kudus yang mengajarkannya, saudara. Dan menarik sekali. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan ada berapa? Kok kita? Inggrisnya, Wi, silakan. Let us make human beings in our image to be like us. Our, us. Berarti lebih dari satu nggak Tuhan itu? Ya. Teolog mengatakan itulah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi saya nggak puas jawaban itu. Saya mulai cari. Kenapa us? Siapa mereka? Bukankah Tuhan itu satu? Jawabannya di ayat 27. Coba lihat 27. Maka Tuhan, udah ayat 27, maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pelan-pelan. Baca Inggrisnya, Wi, tolong. So God created human beings in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. Saya beri pertanyaan begini. Tuhan itu laki atau perempuan? Walaupun saya tahu jawabannya. Pasti jawabannya laki. Karena bilang our Father in heaven. Oke? Nah, ini masalahnya. Kalau Tuhan itu laki saja, gender ya, dalam jenis kelamin, perempuan dijadikan segambar dengan dia tidak? In his image atau tidak? Jawab. Loh, masa tidak? Iya dong. Loh, ya kalau tidak, perempuan gambar siapa dong? Kasihan ya. Tuhan gak punya tetangga. Ingat itu. Jadi laki dan perempuan diciptakan in our image. Ini rahasia luar biasa. Oke, pelan-pelan. Kalau kita lagi berdua suami istri, bicarakan anak-anak, bicarakan apa, kita pakai kata ganti orang, aku atau kami. Ayo, kalau kita suami istri berdua nih. Nah, us, bukan I. Betul? Nah, maka itu Alkitab berkata, dua setelah menikah menjadi, betul enggak? Dua menjadi satu. Kepala dengan tubuh itu satu. Walaupun dua bagian. Ternyata ada family di surga. As yang dikatakan di 26. Itu di surga ada papa mama. Bukan laki perempuan. Untuk menggambarkan father image, maka papa jadikan laki-laki. Untuk menurunkan mother image, image-nya mama, maka Tuhan ciptakan perempuan. Nangkap nggak maksud ini? Oke, saya tunjuk dulu. Ulangan 32
ayat 18. Deuteronomi 32 ayat 18. Tolong salah seorang boleh membaca bahasa Indonesia dulu. Ulangan 32 ayat 18. Musa kalau memanggil Tuhan itu sebagai gunung batu. Ya, itu istilah Musa. Sedangkan dibaca 32 18. Ayo. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan. Ya, terus. Dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Nah, saya tanya, kalau Tuhan kita itu memperanakkan dan melahirkan, dia papa atau mama? Ayo gak usah ragu-ragu, tanya kok bingung. Mama dong, melahirkan kok. Inggrisnya Mi, tahu ya? You neglected the rock who had fathered you. Father You forgot the God who had given you birth. given you birth. Jadi Tuhan itu juga papa, tapi juga mama. Tapi yang dominan adalah papa, karena kepala keluarga. Nah, saya pakai istilah making love. Maaf ya, semua kita sudah menikah pasti tahu. Walaupun bisa kita melakukan hubungan seks, making love, tapi without love. Ngerti gak kata ini? Bisa tidak? Banyak. Istri lagi marah pada suaminya, suami lagi marah pada istrinya, masih bisa making love. Tapi itu bohong, itu munafik. Bagaimana making love without love? Kalau kita lagi benci, lagi gak suka. Nah, akhirnya yang rugi salah satu, yang untung cuma salah satu lagi. Nah, Tuhan gak suka barang itu. Love hanya bisa dikenal oleh hubungan papa mama yang harmonis. Maka itu kalau papa mama gak harmonis, anak-anak gak akan kenal love di dunia ini. Gak akan kenal. Maka itu setan ingin merusak pernikahan. Karena cuma ada satu. Kalau gak ada love, pasti ada kebencian. Di status BlackBerry saya sering ganti-ganti tergantung pewahyuan Tuhan. Yang hari ini saya tulis kasih pakai huruf besar. Di mana ada kasih, setan nggak berani masuk ke area itu. Serius. Setan nggak usah ditengking, nggak usah diusir. Kalau ada kasih dalam hidup kita, setan nggak berani masuk. Kenapa? Karena kasih itu kudus. Setan itu penuh kebencian, nggak akan berani masuk. Maka itu suami istri, supaya kita menghadirkan keluarga di surga, biarlah kita selalu saling mengampuni di rumah. Katakan amin. Kalau kita saling mengampuni berdua, surga ada di rumah, anak-anak kita bahagia. Sungguh. Maka itu setan selalu merusak kita. Jadi kita sekarang tahu kenapa dia berkata, I hate divorce. Karena mereka, papa mama surga gak bisa cerai. Tetap bersatu. Maka lahirlah kita, anak-anaknya, in their image. Di dalam rupa dan gambar mereka. Anak-anak adalah perwakilan orang tua di dunia ini. Jadi kita suami istri. Saudara, kami suami istri paling sering ya disuruh melayani, diundang, hadir untuk anniversary. Itu banyak. Ya, 25 tahun saya nggak ngitung berapa puluh. Mungkin berapa ratus pasangan. 50 tahun. Banyak juga. 60 tahun. Saya hitung sampai hari ini 5 kali. Kami hadir di pernikahan yang ke-60 tahun. Ya. 70 tahun baru 2 kali. Yang terakhir di Sydney. Tahun berapa itu saya lupa. 70 tahun menikah. Tapi yang paling hebat, Oktober 2006. Kami hadir di pernikahan yang 80 tahun, saudara. Itu anak, cucu, mantu nggak ada semua. Anak mantu nggak ada, tinggal cucu-cucu yang merayakan. Si opa umur 103, omanya umur 97. Jadi oma menikah umur 17 tahun itu. Mereka pakai kursi roda masuk ke ruang acara itu. Tapi hebat, masih bisa bergurau berdua. Kami tertawa semuanya. 80 tahun kawin. Wih, luar biasa. Om Tante berapa tahun? 50, sudah atau belum? Sudah lewat, jadi hampir 51. Wah, luar biasa. Saudara, mengapa pernikahan bisa bertahan begitu lama? Cuma satu, ampuni. Kata forgiveness itu saktinya luar biasa. Katakan amin. Betul, kalau kita selalu mengampuni, udah gak salah apa ya udah ampuni.
Karena itu yang Papa kita buat untuk kita, bukan selalu mengampuni, selalu mengampuni. Maka kalau suami istri begitu, ampuni. Itu yang Tuhan minta dari kita. Jadi ingat mulai hari ini bahwa pernikahan kita mewakili siapa? Loh, pernikahan kita mewakili siapa? Tuhan sendiri. Karena surga ada papa mama. Dan ada ayat-ayat lain yang kita temukan di Alkitab, bagaimana dia sebagai papa dan mama. Ya, oke. Ini ayat terkenal. Matius 18. Mulai ayat yang ke-19. Kita melihat kebenaran ini. Ya, Matius 18 ayat yang ke-19. Nah, saya akan baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya kagum pada firman ini. Di antara semua ayat dalam Alkitab, perhatikan, di antara semua ayat dalam Alkitab, hanya ini satu-satunya ayat yang merupakan janji yang paling hebat. Saudara perhatikan Matius 18 ayat 15. Hebatnya di mana? Coba baca baik-baik. Minta berapa hal? Apapun juga. Jadi berapa hal apapun juga itu? Segala hal. Papa janji apa? Papa janji apa? Ya, dia akan jawab. Secara logika, mungkin nggak? Misalnya saudara kenal seorang konglomerat, kaya raya. Anaknya minta apa saja dikabulkan. Mungkin nggak? Loh, mungkin tidak. Enggak dong, minta pistol. Ayo, minta pesawat. Walaupun bisa beli. Enggak mungkin, bukan? Nah, ini yang saya bingung. Apa papa nggak salah janji? Minta apapun juga. Itu yang saya diskusikan. Ternyata papa berkata, kamu jangan stuck. Hanya berpaku diminta apapun juga. Kamu lihat siapa yang aku janjikan. Oh, itu dia. Ternyata nggak semua orang. Hanya 2 orang yang sepakat. Nah, ini rahasianya. Kata sepakat di ayat ini itu akarnya covenant di perjanjian lama. Tahu kata covenant ya? Ikatan janji seumur hidup. Nah, covenant itu pertama dibuat antara Yahweh dengan Abraham. Masih ingat ya? Nah, setelah itu covenant dibuat antara suami istri. Sejak saya ngerti hukum ini, ya, terus satu kali saya melayani satu keluarga. Maka itu saya kalau memberkati pernikahan, waktu vow, itu tidak boleh dihafal. Saya tidak mau mereka menghafal. Kalau hafal, batal kawin, saya bilang. Membaca pun tidak boleh. Ya, baca pun tidak boleh. Apalagi didikte oleh pendeta. Kan banyak yang dikte, bukan? Kenapa? Karena di antara semua ritual, sakramen perkawinan kudus, yang paling sakral, the most holy, itu ketika 2 orang itu mengucapkan vow-nya. Karena di Malaki 2 berkata, aku hadir as a witness for you. Satu-satunya janji, itu Malaki 2 ayat 14. Satu-satunya ayat yang menuliskan Tuhan hadir menjadi saksi. Itu cuma sekali waktu kita menikah, saudara. Dia hadir, Malaki 2:14. Dia hadir memberkati, dia hadir menyembuhkan, dia datang menyertai, dia datang menolong. Wow, itu ratusan ayat di Alkitab. Tapi satu saja yang berkata, dia hadir menjadi saksi waktu kita mengucapkan vow kita, saudara. Maka itu nggak boleh didikte. Nah, satu kali saya melayani pernikahan, saya sudah jengkel karena dua-dua ngotot tetap mau cerai. Oke dah, gini aja. Kamu ingat nggak janji ini kamu? Oh, ingat sekali. Ya udah, kenapa kamu langgar? Bukan saya ngomong, pendetanya saya cuma ngikuti. Ya itu dia. Sejak itu, jangan mengucapkan janji ini karena asal-asal ngomong saja. Itu luar biasa. Jadi ketemunya Malaki 2:14, nggak main-main. Waktu kita mengucapkan janji. Ini hari-hari ini saya lagi konseling, nanti saya akan berkati pernikahan tanggal 9 Desember. Nah, ini pernikahan yang buat saya luar biasa. Saya kenal dari opa oma calon pengantin laki. Opanya pengantin laki itu teman dari papa saya sekolah minggu dulu.
Saya kenal papa mamanya, om tantenya saya kenal semuanya. Kemenakannya Linda, Jimmy yang di Jerman, di Belanda. Ya. Jadi suaminya Linda kan Jimmy. Lah ini yang mau menikah kemenakannya Jimmy itu. Saya kenal. Nah, pihak pengantin perempuan saya kenal dengan opa omanya juga, papa mamanya. Tiba-tiba saya cucunya menikah, mereka minta saya berkat. Oh, saya mau. Nah, dari mereka oma masih hidup. Jadi ketika oma dengar saya berkat, mereka juga senang karena mereka kenal saya dari kecil, oma itu. Oke? Nah, ini hari ini saya lagi konseling. Kemarin mamanya ikut ngomong, Koden dia ketakutan kalau janji nikah nggak boleh dihafalkan. Ya nggak bisa, pokoknya harus begitu. Saya bilang, dia kaget, nggak bisa, aku harus ngomong. Oke? Kenapa itu penting, saudara? Disitulah kata sepakat atau covenant itu dibuat. Hidup semati. Nah, ketika papa melihat kita buat covenant sekuat itu, sepakat, minta apa saja. Waduh, luar biasa. Saya terus menyelidiki. Berarti kalau sampai ada suami istri yang kompak, sepakat, sehati. NLT pakai apa kata sepakat ayat 19, Matius 18 tadi, Wi? Coba. 18 ayat 19 ya. Agree. Iya. Yeah. Agree, ya. If two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Ya. Father in heaven. Agree. Ada kesepakatan, ada persetujuan. Oh, jadi juga NLT. Ya. Luar biasa, saudara. Apa kesimpulannya? Kalau semua pernikahan di dunia menggenapi Matius 18 ayat 19, kesimpulannya adalah setan bisa punya ruang gerak enggak? Setan bisa punya ruang gerak enggak? Enggak. Karena begitu keluarga berdoa, asal sepakat, setan kalah semua. Nah, ini jahatnya si setan kurang ajar itu. Mereka tahu ayat ini, yang bisa mengalahkan mereka itu bukan doanya pendeta. Yang bisa mengalahkan mereka bukan doanya para nabi. Yang bisa mengalahkan setan, doanya suami istri yang sepakat. Katakan amin. Nah, kalau suami istri sepakat terus seperti itu, setan gak akan masuk ke keluarga orang itu. Kalau kita sepakat seperti itu, anak-anak kita aman. Katakan amin. Mau pornografi, drug, gak akan curi anak-anak kita. Karena kita sepakat. Lalu lebih jauh saya merenung. Kalau kita sepakat sebagai orang tua yang normal, orang tua yang sadar, papa tahulah permintaan kita seputar keluarga, nggak mungkin minta yang macam-macam. Betul tidak? Loh iya toh, kan cuma untuk keluarga, nggak akan macam-macam. Maka itu dia dengar dan dia akan kerjakan semua yang keluarga itu minta. Itu sebabnya setan selalu mengganggu kesepakatan kita suami istri. Ayo, siapa yang suka pernah ribut gara-gara kancing? Betul ya enggak? Kancing. Ada yang ribut gara-gara kancing? Ada enggak suami istri ribut? Kancing, gara-gara sandal. Betul, gara-gara peniti. Ngerti enggak istilahnya? Jadi kalau kita ini dibuat ribut oleh iblis supaya enggak sepakat, itu pasti perkara-perkara kecil. Bukan karena tembok runtuh, atap jebol, enggak. Betul suami istri? Nah, di situ kita harus jaga. Ada suami istri yang uang ngitung sen pun sampai dihitung. Ya ampun. Bisa ribut gara-gara 2 sen. Awas. Buat iblis yang kalah, bukan kita yang kalah. Amin. Tetap jaga kesepakatan kita. Saudara, ya ini intermezzo saja. Kalau mau juga boleh. Karena saya pernah buat tes itu. Pernah nggak kita dua buat tes sendiri perlombaan? Ayo ke supermarket suami istri, tapi jangan pernah ngomong mau beli apa. Kalau kita bisa beli barang yang sama, berarti kita sepakat. Sulit bukan? Tapi itu bisa kalau kita tahu kebutuhan. Maaf ya, saya cerita. Ya, saksinya ada di Melbourne. Cuma lagi jalan keluarga Pak Iwan dari Sydney itu. Kami pernah naik cruise ya dari Sydney. Cruise ke New Zealand, ya Sydney, Melbourne, Tasmania, terus New Zealand. Kami itu 3 keluarga. 2 keluarga bawa anak-anak. Ya kami nggak punya anak, jadi kami berdua saja. Sampai di Dunedin, ya tiba-tiba ada yang usul.
Ayo kali ini ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kecil ikut ibu-ibu, yang gede-gede ikut bapak. Ya oke, kami jalan. Nah janjian ya jam sekian ketemu di sini, kami tentukan gitu. Nah sampai satu toko, saya tuh melihat CD, ya, wah ini ada yang dicari istri saya. Ya salah satu klasik ya, CD klasik. Pak, saya bilang sama dua bapak itu, tunggu saya mau beli untuk Cik Louis. Oh ya sudah, gitu. Udah, ya namanya orang 6 ini mencar semua, saya nggak tahu kemana. Saya bingung mana yang 2. Ya sudah nggak tahu. Ya pokoknya jam segitu ketemu satu tempat. Akhirnya saya sampai duluan dan 2 ibu sudah ada. Istri saya nggak tahu ada di mana. Yang 2 bapak juga nggak tahu ada di mana. Habis mencar semua, udah. Biasa bukan, tadi beli apa? Gitu saling tanya bukan. Ini beli untuk Cik Louis saja. Yang satu kaget. Loh, Cik Louis tadi beli ini juga katanya untuk Koden. Oh nggak mungkin. Kita nggak ngomong kok. Bener. Mungkin mirip kali. Enggak kok, betul sama. Saya pikir ya sudahlah, nanti aja tunggu istri saya datang cocokan. Kaget sudah datang, dia beli yang sama. Ini yang 2 keluarga itu heran, kok bisa begitu? Akhirnya satu dikembalikan, ngapain beli double? Nah, saudara, ternyata itu jadi kesaksian yang luar biasa. Satu kali kami di Denpasar, ini dengan rombongan besar, kami sampai pakai bis, ya, keluarga dari Subang dan dari Bandung. Dengan kami jadi 8 keluarga bersama anak-anak. Ya, waktu itu kami liburan ke Bali. Sampai di Pasar Sukawati, ya biasa ibu-ibu naik ke atas. Ya bapak-bapak mau aja di bawah sudah. Ya menunggu mereka belanja. Nah, pas lagi duduk-duduk ngomong-ngomong saya makan kacang, ada orang lewat jual souvenir tempat buah dari kayu yang bisa dilipat. Nah, istri saya itu pernah ngomong berapa waktu yang lalu, kalau kakaknya di Kanada perlu barang itu. Oh ya udah, saya beli, saya juga pernah lihat, saya bilang tuh kok bagus ya barang itu, ini di rumah orang kami ngelihatnya. Ya, aduh bagus. Istri saya dengar, saya suka karena dari kayu bisa dilipat jadi tempat buah, bagus sekali. Akhirnya saya tawar-tawar, saya beli 4 saudara. Karena saya 1 di rumah dan 3 dibawa ke Kanada. Dan waktu kami naik mobil, nah kebetulan mereka yang lain belum datang, saya datang duluan. Nah ada yang lihat, kalian beli apa? Beli tempat buah. Lu tadi Cik Louis beli juga itu. Nggak mungkin. Enggak, saya nggak pesan kok sama dia. Iya, lihat aja nanti. Datang semuanya betul. Dia beli 3, jadi 7. Wah, banyak sekali. Padahal nggak janjian itu. Itu jadi kesaksian buat yang lain juga. Kok bisa? Mikirnya itu sama. Maaf, saudara, ini hanya kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ayo suami istri, kalau kita belajar bisa sepakat kompak untuk apa saja, pasti kita bisa sama kok. Coba lihat orang-orang tua dulu, dan itu berlaku sampai hari ini. Kalau ada suami istri, makin lama mukanya makin mirip, bilang, oh, ini jodoh. Betul, orang tua bilang begitu bukan dulu. Nah, itu secara psikologis bisa dibuktikan. Buktinya apa? Lah kalau tiap hari lihat-lihatan masa nggak ketularan? Oke, enggak, ini logika saja, oke lah. Itu nggak ada saingnya, nggak oke, terserah, nggak apa-apa. Nah, saudara, intinya kesepakatan itu dibenci oleh iblis. Betul? Ingat itu, kesehatian suami istri itu sangat dibenci oleh iblis. Sehingga iblis selalu mengacaukan hubungan kita suami istri. Tepuk tangan untuk Sunday school teacher yang baru keluar. Ore. Ya. Saudara, jadi Tuhan mau kita sepakat suami istri. Karena kepala dengan tubuh. Ingat ya, hubungi kepala dengan tubuh. Saya beri contoh-contoh kecil. Ya. Tolong buka dulu Efesus pasal 4. Ini ayat menarik sekali kalau saya pelajari ini. Efesus pasal 4. Nanti kita kembali ke Matius karena belum selesai, tapi saya potong dulu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Efesus 4 ayat 25. Karena itu suruh apa? Suruh apa baca? Buanglah apa? Dusta. Sama NLT kata lie? Yeah, stop telling lies. Ya, stop telling lies to one another. Oke?
Siapa one another itu? Karena kalimat terakhir, karena kita adalah sesama anggota. Nah ternyata Alkitab itu mengajar kalau kita menemukan kalimat sesama anggota tubuh, itu pasti suami istri. Nah sekarang bayangkan, lucu nggak kalau antara kepala dengan tubuh saling bohong, saling nipu? Lucu nggak? Enggak, gila itu. Betul? Misalnya gini, ini perut lagi lapar sekali. Kepala bilang, enggak, kamu pura-pura. Loh, ini gila ini keluarga. Nah begitu hubungan suami istri yang saling bohong, saling dusta. Saya dapat ilustrasi begini dari Roh Kudus, menarik sekali. Di antara semua saraf dalam tubuh kita, saya tuh paling kagum saraf refleks. Bisa bayangkan refleksnya? Itu kerjanya luar biasa. Sampai hari ini belum ada sebuah teknologi yang pernah dibuat manusia seperti saraf refleks. Bayangkan, orang itu tinggi maupun pendek, saraf itu waktunya sama bekerjanya. Saya beri contoh. Kalau kita lagi nggak pakai sepatu, toto kita nginjak api yang kita nggak tahu, kena ujung ibu jari kaki kita. Bisa bayangkan? Cepat nggak refleks itu, saudara? Wih, itu nggak sampai 1 second loh. Bayangkan, saya nggak tahu siapa paling tinggi di sini, oke? Bayangkan dari ujung ibu jari kaki sampai ke kepala saraf pusat, itu melewati berapa bagian tubuh? Bisa bayangkan nggak? Jauh toh? Cepat, panas, ini diolah, tarik. Lah waktu bilang tarik kan turun lagi dia ke situ. Nah, sekarang ilustrasinya dari ujung ibu jari kaki, ngelewati telapak kaki, ngelewati mata kaki, ngelewati betis atau tulang kering, ngelewati lutut, paha, pinggul, pinggang, punggung, pundak, leher, sampai kepala. Ini berapa area yang dilewati? Bayangkan kalau ada yang dusta. Misalnya sarafnya sampai di paha. Dia bohong nggak api kok, itu nggak apa-apa. Ngerti ilustrasi? Nah itulah rumah tangga yang bohong itu ya, kacaunya seperti itu. Ya otomatis beritanya balik dong, katanya nggak panas. Ngerti ilustrasinya? Nanti jadi sate jempol, saudara. Karena matang jempolnya, karena api di situ. Karena ada yang bohong. Ada banyak hal bisa menyakiti kita, menyakiti hati kita. Tapi yang paling sakit kalau suami didustai istri dan istri didustai suami. Betul tidak? Satu tempat tidur berdusta itu sakitnya luar biasa. Maka itu betul firman ini, jangan ada dusta. Buang. Karena kita sesama anggota tubuh. Nah, karena saya orang Jawa, suatu kali Roh Kudus memberikan saya ilustrasi. Ini juga kalau keluarga itu nggak harmonis. Bayangkan kalau ada saraf Jawa. Bisa bayangkan nggak? Kalau bilang Jawa itu apa? Alon, halus gitu. Jadi misalnya begitu jempol nyentuh api, itu jalannya pelan sekali. Kalau orang Jawa, pelan dari kaki sampai kepala. Panas. Oh iya, panas. Terus ini diolah pelan-pelan di otak. Oh, panas ya, tarik goblok gitu. Terus dia turun pelan-pelan lagi. Aduh. Hebat ya, Roh Kudus kalau menerangkan kepada saya seperti itu, saya juga tertawa tadi. Maka itu antara kepala dengan tubuh harus ada kesepakatan terus. Amin. Tidak boleh bohong. Rusak rumah tangga itu nanti. Dan sekali lagi korbannya adalah anak-anak. Jangan lupa itu. Maka itu saudara sampaikan kepada seluruh dunia. Nggak usah pakai teori-teologi yang sulit-sulit. Pokoknya pernikahan itu kepala dengan tubuh, tubuh dengan kepala. That's it. Maka rumah tangga pasti akan aman. Kalau kita sudah baca Kejadian 3:17 tadi, suami tidak boleh mendengar perkataan istri. Artinya suami nggak boleh diatur dan tunduk pada istrinya. Tanah terkutuk. Ya ingat tadi Kejadian 3:17. Nah, saya beri contoh 2 keluarga pertama di dunia yang buat dunia kacau balau sampai hari ini. Pertama keluarga Adam.
Apa susahnya Adam ketika istrinya datang bawa buah itu? Cuma ngomong singkat, ma, atau yang, atau dear, atau seralah ngomong apa. Tuhan gak ngomong yang ini dimakan, yang lain itu. Lalu Adam ambil dan dia lempar. Gampang atau susah kalau Adam berlaku sebagai kepala, sebagai decision maker, pengambil keputusan? Jawab gampang atau susah? Gampang. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia dengar perkataan istrinya, dimakan juga. Dunia hancur sampai hari ini. Saudara bisa bayangkan kalau hari itu Adam jadi suami yang betul. Wah, dunia lain ceritanya. Oke? Nomor 2. Abraham. Aduh, ini istri makanya itu para istri dengar baik-baik firman ini. Sarah sangat sadar. Dia sudah lama menopause. Nah, ini maaf ya, saya pakai bahasa medis sekarang. Dan Sarah tahu Abraham sudah hampir impotens. Wah, ini kalau nggak cepat-cepat ini nggak dapat anak aku. Lihat usulnya istri, Pak, itu ada babu nganggur itu. Kan begitu bukan? Ya ampun, Abraham, dimplok pisan bahasa Jawa bilang. Aduh, ini apa kesimpulannya dengan laki-laki? Ternyata kalau tadi season pertama kita belajar laki-laki itu makhluk yang paling apa? Sombong. Ya toh, yang kedua makhluk paling geragas. Bener, laki-laki itu paling rakus, saudara. Lu bayangkan, buah sebanyak itu, setaman itu kan belum tentu habis dimakan. Kenapa satu ini dimakan sekali? Istri satu aja nggak habis-habis, kenapa mau dikasih yang lain? Nah, itulah laki-laki kurang ajar. Nah, lihat, gara-gara Abraham mendengar nasihat istrinya, Timur Tengah nggak berhenti perang sampai hari ini. Maka itu hukum ini jangan dilanggar. Tuhan tidak menjajah perempuan. Lah, feminis salah baca. Tuhan tidak berkata, hai perempuan tunduklah pada laki-laki. Tidak. Yang Tuhan bedakan, hai istri tunduklah pada suamimu. Bukan untuk dijajah, tapi hierarkinya. Tubuh boleh usul. Tadi banyak yang tanya, kenapa saya nggak makan nasi terus kenyang? Tadi bagi sarapannya di rumahnya Bambang Ika, sesarapan nasi, ya masih kenyang. Nah, tubuh boleh usul. Wah, pagi ini pengen sarapan cereal, misalnya gitu. Ini tubuh bukan yang merasa, tapi kepala yang ambil putusan. Enggak, so 4 hari cereal terus bosan, ganti yang lain. Nah, ketika kepala memutuskan, tubuh harus ikut atau tidak? Ikut dong, nggak bisa berarti makanlah sendiri sana. Terus ini lambungnya ngancing, nggak mau digest. Wah, itu tubuh yang hebat itu. Nggak tunduk pada kepala. Boleh usul, boleh usul. Tapi tetap keputusan di suami, di kepala. Maka itu suami jangan suka mabuk, tau kata mabuk dalam arti lainnya. Kalau tidak rumah tangga kita kacau. Bayangkan kalau ada nakoda kapal mabuk, mau dibawa kemana ini kapal? Mengerikan sekali. Jadi keluarga itu luar biasa. Jadi jangan ada dusta di antara kita. 26. Masih Efesus 4 ya. Apabila kamu apa? Apabila kamu apa? Menjadi marah. Bahasa Inggrisnya, artinya bilang apa? Don't sin by letting anger control you. Oh, don't sin by letting anger control you. Ya. Terus, tapi boleh kalau kita lihat ayat ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Wah, papa kita luar biasa. Ada marah yang tidak berbuat dosa. Bukan nilai marahnya, besar kecil marahnya, waktunya, saudara. Kita boleh marah asal selama di waktu siang, pagi sampai sore. Terus marah itu tidak berdosa kalau apa? Baca, kalau matahari terbenam sudah berdamai. Betul? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Wah, kalau summer marahnya panjang, saudara. Sampai jam 10 masih boleh.
Winter, sebentar lagi gelap. Awas ya. Nah, saya meneliti, saya tanya teman saya yang bisa bahasa Alkitab Yunaninya. Ternyata ini tensesnya present continuous tense. Wah, luar biasa. Saya juga pakai psikologi. Saudara, orang marah kalau nggak dilampiaskan, itu kan makan dalam bukan istilahnya, jadi sakit. Nah, ternyata ini kesimpulannya. Yang boleh marah hanya yang sudah menikah. Yang belum menikah nggak boleh marah. Aneh bukan? Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi suami istri boleh marah asal selama siang ada matahari. Begitu matahari terbenam langsung berdamai. Nggak boleh tidak. Nah, ini present continuous tense. Begitu seharian marah, jengkel, gak suka, ribut lah. Begitu mulai sore, ampuni ya, maaf ya, wah bergurau lagi. Nah, ini kita gabungkan dengan Ibrani 13 ayat yang keempat. Karena kalau sudah matahari terbenam, kita mau naik ke tempat tidur, ke takhta Tuhan. Ingat tadi ya, Ibrani 13 ayat yang keempat. Nah, waktu kita naik ke takhta Tuhan, tidak boleh dengan kemarahan. Di tempat tidur itu kita sudah berdamai, kita bisa ngomong-ngomong enak, sukacita semuanya. Begitu besok bangun, lanjut, mau apa kamu sekarang? Hah? Wih, hebat sekali nih ayat saudara. Wah, ribut lah sampai sore. Begitu sore, ampuni ya. Aduh, baik-baik lagi, aduh. Tidurlah, naik ke takhta Tuhan, besok lanjut. Loh, serius saudara, Alkitab itu luar biasa. Kagum. Ini serius. Ini present continuous tense. Jadi supaya setan gak menang atas kita, lihat ayat 27. Apa yang terjadi kalau kita sudah matahari terbenam gak berdamai? Tolong bacakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ayat 27. Jangan cuma baca ayat ini saja, gak ada artinya. Ya, silakan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, pendek. Kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Ya 26. Kalau sudah matahari terbenam, kita nggak berdamai. Inggrisnya apa bilang? 27. For anger gives a mighty foothold to the devil. Apa? Ulang lagi. For anger gives a mighty foothold to the devil. Wow. For anger give mighty hold. Benteng yang kuat, saudara. Mighty. Wih, ngeri sekali. Kemarahan itu membuat iblis punya benteng yang kuat di rumah kita. Jadi kalau ada di antara kita, suami istri, sudah 3 minggu, berarti sudah 21 kali matahari terbenam. Betul-betul 3 minggu 21 kali matahari terbenam. Belum berdamai. 1 kali matahari terbenam saja kita nggak berdamai. Berarti setan sudah pasang apa di rumah? Mighty foothold. Wih, ngeri. Saya berkata gini, ayatnya nggak ada, jangan dicari, cuma interpretasi aja. Ternyata setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Ngerti istilahnya? Jadi semalam saja kita nggak berdamai dengan suami atau istri kita. Besok kita bangun, setan sudah punya cicit, nggak cuma punya cucu. Itu artinya. Nah, bayangkan kalau semalam aja setan sudah bercicit. Lah kalau 21 malam, berarti nggak ada ruangan kosong di rumah kita yang nggak ditempati setan. Sampai lubang hidung kita pun setan semua itu sudah. Ngerti ilustrasinya itu? Ngeri. Jadi Bapak minta berdamai. Ampuni. Katakan amin. Karena Tuhan ingin hadir di keluarga kita yang mewakili surga itu. Kan Tuhan selalu memberi pengampunan, bukan? Saya nggak tahu saudara orang Australia masih ingat gak? Saya masih ingat. Tahun 90-an. 90 sampai 93 kira-kira. Pertama saya di Melbourne. Terus di Australia. Di Sydney. Terus di Perth. Ya, ternyata saya lupa dokter siapa. Jadi gini, ada seorang dokter di Australia tahun 90-an. Ya 90 lah. Dia bukan Kristen. Dia itu sangat sosial, humanis ya, dia humanis. Dia itu gini, gimana caranya membuat orang-orang itu nggak gampang sakit,
Apa sih penyebabnya itu? Saya lupa siapa namanya dia. Karena saya lihat tulisan forgiving is healing. Itu saya di kota Melbourne pertama tahun 90, saudara. Forgiving is healing. Nah, dokter ini menemukan ternyata penyakit itu penyebabnya yang paling gampang ketika orang itu nggak ngampuni. Hah? Maka dokter ini memberitahukan semua dokter, suruh orang-orang itu mengampuni. Ya, mana bisa kalau tanpa Tuhan untuk mengampuni orang. Betul tidak? Maka itu akhir-akhir ini kalau sudah baca semua tentang health, entah buku, entah dengar seminar, entah di televisi, cuma satu, jangan stres, jangan stres. Selalu gitu tekanannya, jangan stres. Betul tidak? Dan itu Alkitab. Maka itu Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya meneliti ayat itu luar biasa. Jadi dokter ini menemukan forgiving is healing. Mengampuni itu menyembuhkan. Hidup itu jadi lega. Metabolisme tubuh kita akan bagus kalau kita suka mengampuni, nggak suka nyimpan dendam kesalahan. Nah, saya mempelajari gini. Mengapa hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang? Dengarkan baik-baik. Kalau berkata mengeringkan tulang, ini medisnya ya. Selama ini kita tahu tulang itu basah atau kering? Ayo, selama ini kita tahu tulang itu basah atau kering? Ya kering dong. Tulang basah gimana? Keras loh dia itu tulang kok. Nah, kalau sampai hati yang patah semangat itu mengeringkan tulang, berarti tulang ini pernah basah dong dulunya. Tapi mana ada tulang basah? Nah, waktu saya meneliti, saudara, saya ketemu. Yang dimaksud kering itu sumsumnya. Nah, mengapa sumsum kering itu bisa membuat penyakit? Karena sumsum itu pabrik darah. Baik darah merah maupun darah putih kan dari sumsum, bukan? Hebat Bapa kita dengan firman Tuhan itu. Maka itu Alkitab bisa dibuktikan dengan teori apa saja. Karena dia adalah the truth, adalah kebenaran itu. Amin. Maka itu kalau kita sering sakit hati, sering stres, rematik muncul, darahnya terganggu. Karena pabriknya terganggu. Oke, saya kembali lagi. Jadi marah hanya boleh kalau masih ada matahari. Nah, lalu pertanyaan, lalu sampai kapan? Ya sampai bosan, nah gitu aja sudah. Sampai bosan marah. Artinya kan capek perang, bukan? Akhirnya tertawa sendiri, lucu. Itulah firman Tuhan. Oke, terakhir kita kembali ke Matius 18, sekarang ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20-nya. Jadi mulai hari ini kita jaga hidup kita supaya sepakat. Amin. Agree. Selalu ada kesepakatan dalam pernikahan kita, keluarga kita, suami istri. Aduh, hidup itu damai sekali. Anak-anak kalau pulang ke rumah senang karena melihat kita sukacita. Walaupun nggak ada duit, nggak ada makanan misalnya, anak-anak akan tetap sukacita. Oke, ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Matius 18 ya, ayat 20, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sayang, ayat ini hampir 100% diterjemahkan oleh semua pendeta atau pemimpin pujian kalau membuka kebaktian. Sering dengar nggak mereka pakai kata ini? Saudara, kalau 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada. Apalagi hari ini kita lebih dari 2 dan 3. Artinya Yesusnya lebih banyak yang datang. Salah konsep itu. Ini untuk keluarga, bukan untuk kebaktian. Kenapa begitu? Begini caranya membaca. Karena ayat 19 sudah bicara tentang berapa orang? Ayat 19 sudah bicara tentang berapa orang? 2 orang. Nah, siapa 2 orang di ayat 19? Suami istri. Jadi begini bacanya. Sebab di mana ada 2 orang yang berkumpul dalam namaku bersama-sama orang-orang ketiga. Ngerti maksudnya? Sebab di mana ada 2 orang, yang adalah siapa tadi? Suami istri dan orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga dari 2 orang suami istri itu? Anak-anak.
Jadi ini bicara family, saudara. Di mana ada suami istri sepakat, hidup rukun harmonis, berkumpul bersama anak-anak dalam nama Yesus. Maka Yesus hadir. Dia raja segala raja. Amin. Kalau raja segala raja hadir di rumah kita, setan mana berani masuk? Betul? Setan mana berani masuk? Nah, bayangkan kalau ini terjadi dari Senin sampai Sabtu. Rumah tangga kita harmonis, rumah tangga kita aman, bahagia. Minggu kita ke gereja. Wow, masing-masing family bawa Yesus dan surganya. Wah, suasana gereja luar biasa. Nah, ini kurang ajarnya setan. Mereka buat gini, Senin aman, Selasa ribut. Rebu aman, Kemis gebuk-gebukan. Jumat aman, Sabtu bengkak-bengkak babak belur. Istilahnya. Minggu ke gereja. Bayang. Jadi orang munafik enggak? Pasti ngomong senyum, dilihat orang tuh senyum. Masa kamu gak senyum? Ke gereja tuh kan dilihat orang senyum. Pernah gitu? Nah, kita jadi munafik senyum. Oh, disuruh. Balik itu gak enak. Akhirnya kita ke gereja bawa setan semua. Karena kita gak harmonis di rumah. Anak-anak kita jadi capek. Tolong ya keluarga-keluarga, saya titip satu hal ini. Saya sudah menemukan dan ini fakta. Hanya ada satu hal yang membuat anak-anak tidak respect kepada kita. Walaupun suami-suami papa kumisnya tebal, saudara, seperti gagang telepon zaman dulu. Maco, badannya kekar. Anak gak akan takut dan suka melawan. Satu, ketika kita munafik, anak gak suka. Maka itu orang-orang tua, kalau anak sudah besar, lalu kita ajak ke acara pernikahan, ajak jalan bareng, mereka tidak mau, 90 sekian persen, pasti orang tuanya munafik. Anak-anak enek dan muntah. Dengarkan. Kalau kita di rumah rajin bertengkar, kalau di rumah ya, wah mulut kita jahat, suami istri, anak-anak tahu. Tapi begitu mau keluar rumah, ada undangan pernikahan, ada pesta, ada apa, terus kita seperti mesra gandengan tangan. Anak-anak gak suka. Dia gak akan mau mendengarkan kita. Mereka marah pada orang tua yang munafik. Catat itu. Maka itu sampaikan teman-teman kita yang sedang bermasalah dengan anak. Kita orang timur masih pakai adat timur. Anak ngelonjak. Oh, gak tahan kita. Kurang ajar betul kamu. Tapi kita gak pernah memberi kesempatan anak cerita. Kenapa aku ngelonjak kamu? Jawabannya karena kita munafik. Catat itu baik-baik. Pasti kita masih ingat waktu kita masih kecil. Kalau papa kita pura-pura begitu, kita gak suka jalan dengan mereka. Ingat gak? Nah, seperti itu kita dengan anak-anak kita sekarang. Cuma ada satu yang buat anak kita kurang ajar. Kalau kita munafik. Yang kita omong di rumah dan di luar rumah beda. Yang kita buat di rumah dan di luar rumah beda. Anak gak suka. Maka itu rendahkan hati para orang tua untuk kita bertobat dan minta maaf kepada anak-anak. Bapak mama salah. Maka itu ayat ini penting. Begitu papa mama harmonis, anak-anak suka diajak ikut berdoa. Karena lihat Tuhan di hidup kita papa mamanya. Kalau kita nggak jadi suami istri yang benar, ajak anak-anak, alasannya banyak. Karena mereka berkata percuma papa mama berdoa seperti itu. Ingat ya firman ini. Jadi di mana keluarga harmonis, suami istri harmonis, anak-anak dijak kumpul, Yesus ada di situ. Tuhan menjaga rumah tangga ini. Aman rumah tangga ini. Indah sekali. Maka itu ingat mulai hari ini bahwa yang iblis cari selalu satu. Membuat kita gak sepakat. Jengkel. Nggak usah besar-besar. Jengkel dengan suami, jengkel dengan istri. Itu sudah membuat kita gak sepakat. Ingat itu. Supaya rumah tangga kita betul-betul aman. Oke, saya tambahkan satu ayat. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Salah seorang silakan baca. Nah ini banyak gereja sangat salah dengan ayat ini. Banyak gereja sampai hari ini. Maka itu tolong beritahukan gembala-gembala saudara mulai hari ini setelah kita mendengar ayat ini. Ya silakan dibaca. 1 Timotius
Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana orang laki-laki Di mana-mana ya. di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Selama ini semua gereja pendetanya pasti berkata kalau ada jam doa, kebaktian doa pasti banyak ibu-ibu yang datang toh. Para istri dengar, hari ini suara merdeka. Yang doa itu suami, bukan istri. Tidak ada ayat berkata istri penumpang doa suami, itu nggak ada ayatnya. Itu tradisi, saudara. Alkitab itu menulis laki-laki itu imam. Apalagi syaratnya berdoa dengan menadahkan tangan. Ya bahasa Inggrisnya tolong NLT-nya. So whenever you assemble, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. Oh, free from anger and controversy. Lift up a holy hands. Wow, hebat sekali. Jadi bukan cuma angkat tangannya yang penting, tapi tangan yang kudus, holy hand. Nah, Perjanjian Lama mengajarkan satu-satunya jabatan yang harus mengangkat tangan itu priest, itu imam, dan itulah suami. Ya, saya nggak ada waktu, nanti baca di rumah. Cari Keluaran 17, Exodus 17. Ketika Israel diserang Amalek, Musa naik ke bukit. Masih ingat? Musa ngapain Israel menang dan Musa ngapain Israel kalah? Ayo. Kalau Musa bagaimana? Mengangkat tangannya, Israel menang. Nah, ternyata itu hubungannya ditulis oleh Paulus. Kalau suami-suami gak rajin berdoa, setan akan masuk ke keluarga. Anak sakit-sakitan, istri bermasalah, ekonomi berantakan, macam-macam. Karena suami. Nah, kalau suami disebut without anger and controversy, kira-kira kita itu marah dan kontroversi dengan siapa sih suami itu? Ayo, ya istrinya, siapa lagi? Maka itu suami-suami, jangan pernah pukul istri kita. Sekali saja tangan seorang suami pernah pukul istrinya dan dia tidak bertobat, maka tangannya tidak kudus. Dia mau doa angkat tangan dari pagi sampai malam, Tuhan gak akan dengar. Maka Israel akan kalah. Keluarga kita diserang habis-habisan oleh si iblis. Jaga itu baik-baik, saudara, dalam hidup pernikahan kita. Maka itu, di mana ada suami istri harmonis, anak-anak ikut hadir dalam doa bersekutu dengan Papa tiap hari di rumah, surga ada di dunia lewat keluarga kita. Hebat itu ayat. Maka itu jaga hubungan kita. Oke, ayat terakhir. Kitab Pengkhotbah. Ratapan. Sebentar. Pengkhotbah. Pengkhotbah. Bukan ratapannya, Pengkhotbah. Pasal yang ke-9. Dulu. Pasal 4. Saya salah. Pengkhotbah pasal 4. Saya ingat betul, istri saya jadi saksi. Maret tahun 95 di Sydney, saudara, kami mendapat pewahyuan ayat ini. Sebelum tahun 95, saya ini kalau khotbah tentang keluarga, tentang pernikahan, saya selalu lompat ayat yang ke-11, saya nggak mau baca. Saya baca mulai ayat yang ke-9 ya, Pengkhotbah 4, mulai 9. Udah? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Pasti suami istri bukan? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9. Ayat 10 belum ketemu ya, setelah Amsal, setelah Mazmur, Amsal, lalu Pengkhotbah sebelum Kidung Agung tadi. Ya, udah saya tunggu dulu. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Mazmur. Nah ini setelah Amsal. Terus paling akhir, ya sudah ketemu 4 ayat 9. Ini udah, saya akan baca lagi begini. Berdua lebih baik, Pengkhotbah 4:9 ya.
berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripahnya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, saya pasti lompat ayat 11. Karena gini, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ini kan cabul betul ayat ini. Nah, betul nggak? Itu logika saya. Cabul betul. Ayat 12 saya pasti lompat ayat 11. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Pernikahan itu melibatkan 3 hal. Spirit, soul, and body. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tadi saudara siapa bertanya tadi? Ya, siapa namanya? Ongki. Ya, tadi tanya soal pernikahan yang nggak seiman bagaimana. Nah, kita akan bahas lewat ayat ini juga. Yang pertama kali ajarkan pada anak-anak kita ya. Begitu mereka tertarik pada calonnya, nomor 1 lihat spiritnya. Ini tali pertama, kan tali 3 lembar bukan? Jadi roh, jiwa, dan tubuh. Maka yang pertama dari spiritnya, born again tidak. Kedua baru jiwanya. Lah ini maintenance keluarga itu masalah soul. Karena soul itu ada 3, mind, will, and emotion. 3 hal itu yang perlu dijaga. Baru yang ketiga, tali ketiga itu seks, fisik, tali tubuh. Nah, dunia selalu balik melihat penampilan dulu, seks appeal-nya bagaimana. Itu bicara fisik. Baru lihat karakternya, baru lihat nanti imannya bagaimana. Itu dunia. Terbalik. Saya harap saudara ngerti ya. Kalau papa ngelihatnya dari rohnya dulu, satu roh atau tidak. Nah, tali 3 lembar ini, jadi rohnya istri diikat dengan rohnya suami, jiwanya suami diikat dengan jiwanya istri, maka tubuh mereka diikat dalam seks. Kalau 3 ini disatukan, rumah tangga itu kuat. Nah, dari semuanya ini, yang paling everlasting, yang paling lama adalah tali yang kedua, soul. Maka kita kata soulmate, itu kata bagus bahasa Inggris. Bukan fisik mate, tapi soul mate. Karena ini yang berlangsung seumur hidup. Mencari duit akan berhenti kalau kita sudah tua. Betul? Ngurus anak pun sudah berhenti kita sudah tua. Maaf, seks pun sudah berhenti kalau kita sudah tua. Lah terus ngapain 2 orang ini? Ya soulnya yang terus bersatu, saling mengenal seumur hidup. Hebat Alkitab ini. Nah, ayat 2, ayat 11 saya nggak mau baca, ini sabul sekali saya pikir. Nah, Maret tahun 95 waktu kami di Sydney, istri saya bingung, saya juga bingung. Bulan Maret itu kami menghadapi masalah anak-anak luar biasa. Dari semua orang yang datang konseling minta didoakan, anak-anak bermasalah, yang sakit, yang kecelakaan, yang narkoba, yang begini, ini anak-anak semua. Kenapa ini anak-anak? Sampai istri saya juga capek, ya kok anak-anak begini, bagaimana ini? Lalu kita berdoa, soal gitu, ayo kita cari jawaban. Apa jawaban? Tahu muncul ayat ini. Saya tertawa, ayat cabul itu lagi. Saya bilang itu pada papa, kenapa ayat itu pak? Terus saya suruh buka pelan-pelan, kamu coba pelajari Daniel. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ternyata papa menggunakan logika teknologi. Oke, semua kita bukan orang teknik, tapi kita ngerti. Segala sesuatu yang menghasilkan panas, itu istilahnya apa? Ada apa itu? Energi. Betul. Nah, kata lain energi itu apa? Ingat? Apa bahasa Inggrisnya? Kalau saya pakai istilah itu, perusahaan listrik yang di bahasa Inggris lagi. Power plant. Betul enggak? Listrik, power. Jadi semua kata panas itu pasti bicara power. Ngerti maksudnya saudara? Nah, power itu hanya akan ada di sebuah keluarga yang harmonis.
Tadi kita sudah bahas bukan? Ada suami istri lagi nggak mood, lagi nggak suka satu dengan yang lain, tapi bisa making love. But without love, aneh. Bisa hubungan seks tapi tanpa kasih. Karena nggak suka, ya karena kewajiban saja. Jadi ketika ada suami istri sepakat dalam hidup sehari-hari, sepakat di tempat tidur sepakat, berdua menjadi panas. Jadi nggak masalah seks saja. Maka kesepakatan kita suami istri menghasilkan energi. Ada the biggest power, katakan amin, di rumah tangga kita. Nah, panas itu tadi yang sebagai stronghold dari kerajaan surga, benteng yang kuat, saudara. Iblis nggak bisa masuk. Sejak itu, kalau ada anak-anak bermasalah, maka kami akan panggil orang tuanya. Pasti kalian dua lagi nggak beres. Ayo, siapa masih ingat waktu anak-anak kita masih bayi? Kapan mereka malam itu rewel? Orang tua bilang dulu kembung, cari minyak telur. Setelah saya tahu ayat ini, ternyata yang kembung papa mamanya, bukan anaknya. Kembung apa? Dengan masalah. Lihat. Begitu kita dua jengkel-jengkelan saja, nggak usah ribut, nggak ada pertengkaran, mukul juga tidak. Pokoknya nggak suka lah. Anak kita pasti rewel malam itu. Jawab ya atau tidak, sudah pernah punya anak ini. Ingat-ingat aja. Begitu kita dua lagi nggak beres hari itu, bayi-bayi kita lagi gelisah, malam itu gelisah. Jawab ya atau tidak kira-kira. Masih ingat kisah itu, saudara? Nah, itulah bukti. Begitu kita tidak sepakat, nggak bersatu, anak-anak kita dicuri iblis, saudara. Kebahagiaan kita dicuri iblis. Kesehatan kita dicuri iblis. Ekonomi kita dicuri iblis. Ngeri sekali. Maka itu tidur berdua artinya kesepakatan suami istri panas. Bagaimana satu orang aja bisa jadi panas? Nggak bisa. Maka itu setelah kita menikah, kesepakatan itu penting kita perhatikan. Amin. Jaga, ampuni. Pokoknya ampuni pasangan kita, ampuni. Sesalah apapun ampuni. Wah, nanti surga ada di dunia betul-betul dengan cara seperti itu. Maka itu suami istri hidup dalam kebenaran yang luar biasa. Nah, saya gabung sekarang ya, Matius 18 yang tadi itu dengan Pengkhotbah 4. Coba kalau saudara bisa buat segitiga, entah gambar atau jari, ya buat segitiga ya coba ya. Nah, kalau ada segitiga, itu ada berapa sudut? Ya pasti 3. Ada berapa garis? 3 juga. Ini rahasia luar biasa. Nah, saya gambarkan. 2 garis kiri kanan yang lancip ke atas, itulah suami istri. Fondasinya garis ketiga adalah Tuhan kita. Atau kalau kita pakai kata 3 tali tadi, tali 3 lembar, itulah roh, jiwa, dan tubuh. Nah, bayangkan 3 segitiga ya, 3 garis. Sudut atas itulah Tuhan kita. Oke? Sudut kiri kanan bawah itulah suami istri. Coba kita lihat dalam 3 garis ini. Kalau semua hubungan ini rapat menyatu, ada pintu nggak yang terbuka di antara 3 garis ini? Ada tidak? Tidak. Nah, anak-anak itu yang di dalam garis segitiga itu, bisa bayangkan? Ini ilustrasi yang Roh Kudus berikan. Oke, anak-anak di situ. Selama suami istri akrab, harmonis, agree, sepakat, baik mereka kita berdua maupun dengan Tuhan, ingat, maka iblis nggak bisa ketemu pintu untuk masuk. Ini hebat sekali, saudara, luar biasa. Jadi selama ini tanpa kita sadari, iblis itu ngelilingi rumah tangga kita untuk cari pintu mana aku bisa masuk, pintu mana aku bisa masuk. Nangkap maksud saya? Karena mereka ingin cari dari 3 ini yang mana bisa dimasukin. Kalau hubungan suami istri nggak beres, terbuka, iblis masuk. Hubungan kita dengan Tuhan nggak beres, iblis masuk. Wih, ngeri sekali, saudara, dalam hubungan ini. Maka itu mulai hari ini, kalau anak-anak kita bermasalah, jangan salahkan mereka dulu. Jujur, papa mama, duduk baik-baik di hadapan Tuhan, minta ampun, bertobat. Ada yang salah di antara kita berdua. Sehingga iblis bisa masuk ke hidup anak-anak kita untuk mencuri mereka.
Jelas? Hebat bukan Alkitab kita ini? Dan ini sungguh luar biasa. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Sebelum kita akhiri? Ayo. Ya. Dan saya pernah baca James Dobson bilang banyaknya masalahnya ke homoseksualitas yang tinggi itu karena adalah mereka kehilangan figur ayah. Terus itu di negara barat seperti Australia ini sangat tinggi sekali, bahkan sudah diresmikan secara pernikahan. Ya, Tasmania pertama ya. Iya, terus observasi kodenya ya memang kelihatannya, bukan kelihatan tapi seperti yang sudah dipelajari, suami itu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk istri. Iya, untuk jadi figur ayah dan sebagainya. Ada observasi lainnya ya Koden yang karena adanya peningkatan Seksualitas yang aneh itu ya. Iya. Oke, betul sekali. Saudara, jawabannya pasti Alkitab. Tahun 2004 waktu kami ada di Brasil, kita tahu Brasil itu negara di dunia paling aneh, the biggest ya street kids in the world itu di Brasil, biggest. Sampai di Rio de Janeiro mereka itu dianggap hama. Jadi ditembaki mati itu nggak ada yang ngurus, nggak tahu anak siapa. Wih, ngeri sekali. Nah, dalam pertemuan gereja-gereja di sana saya bilang masalah ini. Gereja harus cepat turun tangan sebelum anak-anak itu bertambah banyak jumlahnya. Karena free sex. Karena nggak ada tanggung jawab dari orang tua. Free sex, punya anak dibuang, ditinggal gitu aja. Wih, kasihan. Ngeri sekali. Nah, kalau saudara buka Malaki 4 ayat 6. Ya, lihat aja Malaki 4 ayat 6. Gereja harus punya pelayanan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya supaya hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Kalau tidak, dunia akan hancur. Jadi iblis sudah punya trigger, atau kata trigger pemicunya untuk meledakkan dunia, rusak semua papa. Sampai homoseksual terjadi juga karena itu. Cari figur papa. Anak-anak perempuan jadi lesbian, sekian puluh % penyebabnya karena dia takut punya suami. Kenapa? Kalau aku punya suami kayak papaku, celaka aku. Karena takut, maka jadi lesbian. Anak-anak mengharapkan figur papa, dihancurkan oleh banyak orang-orang yang jahat itu. Rusak. Jadi betul, James Dobson berkata gitu, memang fakta dalam Alkitab mengajar begitu. Oke, sekarang kita buka 1 Tesalonika pasal 2. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang pernah menuliskan fungsi mama dan fungsi papa. Tidak ada buku lain di dunia, hanya Alkitab ini. 1 Tesalonika pasal 2. Mulai ayat 7 kita lihat, saudara. Mulai ayat yang ke-7. Ya, ada perbedaan sedikit dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa, intinya sama. Cuma dalam pembagian angka, jumlah itu agak beda. Ya, saya pakai bahasa Indonesia karena saya belum meneliti berapa terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris. 1 Tesalonika 2 ayat 7 ya sampai 12. Tapi nggak semua saya akan baca. Ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, gentle ya, sama seperti seorang siapa? Ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi ada 3. Mama itu ramah, mengasuh, merawati. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Nah, inilah 4 fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Nanti bahasa Inggris cari masing-masing ya, karena beda-beda. Sakit sekali, mama sudah cukup. Mama itu ramah, mengasuh, merawat, dan menyayangi. Oke, ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh, godly. Hidup takut akan Tuhan. 2, adil. Justice ya, honest. 3, tak bercacat. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ini 3 hal. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapak terhadap anak-anaknya. Fungsi keempat, telah menasihati kamu.
Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang ke-12, ayat 12, yang ke-6, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, saya temukan di ayat 12, meminta dengan sangat itu mendisiplin. Saya ulangi, ada 6 fungsi papa. 1, hidup saleh.